ajma'ina. Bu, saya tanya ibu nih, yang di sini yang cinta sama Nabi Muhammad, tolong angkat tangan. Sebut saya gitu ya. Yang di sini yang rindu sama Nabi Muhammad, angkat tangan. Yang pengen dapat syafaat Nabi Muhammad, yang pengen ketemu Nabi Muhammad, insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan dipertemukan dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau bukan karena cinta kepada Nabi, kalau bukan karena kita rindu kepada Nabi, nggak bakal kita bikin acara seperti ini. Ini diantara bukti cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun bulan Rabiul Awal udah ninggalin kita, karena sekarang kita sudah ada di bulan Rabiul Tsani. Yang namanya cinta mah bu, nggak ada batasannya. Makanya kalau kita ngadain peringatan Maulid Nabi, namanya peringatan, bukan perayaan. Apa beda peringatan dengan perayaan? Kenapa kita harus cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena alasan yang pertama, kalau kita cinta kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tandanya bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti kalau kita ini hamba yang cinta kepada Allah. Bu, karena Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfiru lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, makanya Allah kasih syarat. Karena cinta itu ada syaratnya, Bu. 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 Ibu. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, katakan kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka cintai nabimu. Nabi kita Nabi Muhammad. Maka dengan kita mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah bakal mencintai kita. Karena kita nggak bisa bu langsung sampai ke Allah tanpa perantaraan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan alam semesta ini tidak ada tanpa adanya Nabi kita Nabi Muhammad. Laukana ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Kalau bukan karena Nabi kita, belum tentu kita ada. Kalau bukan karena Rasulullah, belum tentu kita mengenal Allah. Makanya wajar Rasulullah kita cintai lebih dari apapun yang kita cintai di dunia ini. Dan saya yakin seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini umat Rasulullah yang dibanggakan oleh Rasulullah karena menyatakan cintanya kepada nabinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu. Jadi dianjurkan kalau kita masuk bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dianjurkan di bulan-bulan itu kita bergembira, hati kita girang, hati kita senang karena Nabi kita lahir di bulan ini, Bu. Jangankan Rasulullah, manusia yang ngejamin kita dapat cintanya Allah, anak kita lahir aja kita girang. Anak kita lahir diperingatin nggak hari kelahirannya? Kan saya tanya, apa sih bedanya peringatan sama perayaan? Bu, kalau ada yang tahu boleh pulang duluan nih. Kalau perayaan di agama Islam cuma kita kenal dua. Yang pertama perayaan Hari Raya Idul Fitri, perayaan Hari Raya Idul Adha. Itu harus pas tanggalnya, kagak boleh lewat.
Tapi kalau peringatan mau kapan aja, boleh. Mau tiap hari ngadain peringatan maulid, boleh. Mau Jumadil awal, Jumadil akhir, sampai Rejab, sampai Ramadan besok juga mau kita maulid, boleh. Namanya peringatan itu dalam rangka kita mengingat, ingat sama Nabi kita, ingat sama Rasulullah, Jadi kenapa kita harus cinta sama Rasulullah? Alasannya agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Ibu, kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Alasan yang kedua, karena satu-satunya manusia, satu-satunya nabi yang bisa memberikan kita pertolongan, yang bisa memberikan kita syafaat. Cuman Nabi kita, Nabi Muhammad, hanya Nabi kita, yang mulai dari hidupnya di dunia, beliau nggak pernah jauh dari kita umatnya. Bahkan kita belum ada, Nabi kita yang mulia udah sangat merindukan kita. Suatu hari ketika Rasulullah duduk di hadapan para sahabat, Rasulullah menangis. Rasulullah berkata, saat ini aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, Abu Bakar, Utsman, semua sahabat Rasulullah pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kami saat ini ada di hadapan engkau? Siapa yang engkau rindukan ya Rasulullah? Bukankah kami ada di hadapan engkau saat ini? Rasul menjawab, yang aku rindukan saat ini adalah ummati, saudara-saudaraku, yang mereka belum pernah bertemu dengan diriku, yang mereka tidak pernah berkumpul denganku, mereka tidak pernah duduk-duduk denganku, tapi mereka beriman terhadap apa yang aku sampaikan. Kira-kira siapa, Bu, yang disebut ummati? Kita. Nih, jamaah Majelis Taklim At-Taqwa beserta pemirsa Dairi Muslimah. Bu, kita belum ada, Nabi udah cinta sama kita. Jadi kalau ada hari ini yang netesin air mata, menahan kerinduan yang begitu dalam kepada Rasulullah SAW, rindu kita udah terbalas 14 abad yang lalu. Nabi udah rindu sama kita. Rasul yang mulia udah sangat merindukan kita. Bu, begitu besarnya cinta Rasulullah kepada kita umatnya, sampai-sampai saat beliau didatangi oleh malaikat Jibril yang mendampingi malaikat Israel, sudah waktunya Rasulullah menghadap Allah. Malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, apakah engkau sudah siap? Wahai malaikat Jibril, aku sudah siap. Tapi yang ingin aku tanyakan, bagaimana hakku di hadapan Allah setelah aku sudah tidak tiada? Malaikat Jibril menjawab, ya Muhammad, wahai kekasih Allah, seluruh para malaikat sudah berjejer nunggu ruhmu yang begitu mulia. Pintu langit udah dibuka, pintu sorga semua udah dibuka, menunggu kehadiran ruhmu yang begitu mulia. Rasul tidak bergembira dengan semua itu. Beliau pun berkata, ya malaikat Jibril, kaifa ummati, bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan ummati? Malaikat Jibril pun menjawab, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, aku mendengar Allah berfirman, sesungguhnya Allah haramkan surga dimasuki oleh siapapun nabinya. Allah haramkan surga dimasuki oleh siapapun umatnya, dimasuki oleh siapapun orangnya sebelum engkau dan seluruh umatmu sudah benar-benar berada di dalamnya. Alhamdulillah. Baru Rasulullah seneng hatinya. Makanya kita udah dapat jaminan, Bu, dari Nabi kita. Apa jaminan dari Rasulullah buat kita umatnya?
suatu hal yang membuat kita gembira. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Ila man abah, kecuali umat Rasulullah yang kagak mau masuk surga. Bukan surganya yang gak pengen dimasukin sama dia, dianya yang gak mau masuk surga. Karena kata baginda Nabi, waman atau ani dakhalal jannah. Siapa orang menjalankan perintah Allah, yang taat kepada Rasulullah, pasti dia bakal masuk surga. Waman asoni faqad abah. Dan barang siapa yang tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau menjalankan perintah Rasulullah, sungguh dia orang yang enggan, benci, gak mau masuk surga. Bukan surganya yang gak pengen dimasukin sama dia. Insya Allah semua jamaah yang hadir di sini mudah-mudahan insya Allah semuanya pengen masuk surga. Amin Bu. Kok aminnya kayak gak yakin gitu Bu? Ada yang ambilnya bareng nyender, amin. Ada yang bareng kipas-kipas, amin. Mudah-mudahan yang kipas-kipas kita doakan semuanya masuk surga. Amin. Bu, ketika Rasulullah dicabut ruhnya oleh malaikat Israel, malaikat Israel pun berkata, ya Muhammad, wahai kekasih Allah, aku akan mencabut ruhmu dengan selembut-lembutnya mencabut makhluknya Allah. Karena Allah berpesan, cabut ruh kekasihnya Allah dengan sangat lembut. Bu, ketika dicabut ruh Rasulullah, itu Rasulullah pun merasakan sakit saat sakaratul maut yang begitu sangat mengerikan. Rasulullah meringis sampai-sampai malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Rasul bertanya, ya Jibril, kenapa engkau palingkan wajahmu? Kata Rasulullah, kata malaikat Jibril, aku enggak tega ngelihat engkau kesakitan. Wahai kekasih Allah, wahai saudaraku, sesaat lagi malaikat Munkar wa Nakir akan datang untuk mempertanyaimu tentang berbagai macam persoalan agama. Kan kita nanti ditanya tuh Bu, ma rabbuka, bener nggak? Terus apa lagi? Wa ma nabiyuka, wa ma imanuka, kiblatuka, ikhwanuka, bener nggak? Kamu nggak usah khawatir saudaraku. Kalau engkau sulit untuk menjawab pertanyaan itu, aku akan mentalkinkan jawaban itu di sampingmu. Dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sampai sebelum malaikat Munkar wa Nakir berkata, tidurlah engkau sampai datangnya hari kiamat. Masya Allah Bu, Nabi nggak bakal ninggalin umatnya yang hatinya penuh dengan rasa cinta kepada beliau. Yang rasa cinta yang mendalam. Bu, Rasul nggak bakal ninggalin kita Bu. Makanya di antara bukti kalau kita cinta kepada Nabi kita, kalau Rasul cinta sama kita buktinya udah banyak Bu. Rasul nggak pernah hatinya, pikirannya jauh dari kita. Bahkan setiap malam senantiasa menangis, mendoakan keselamatan, memohonkan ampun untuk dosa-dosa kita umatnya. Dipersaksikan oleh sitinya Sayyidah Aisyah. Bu, makanya bagaimana cara menampakkan kalau kita ini umat yang membalas cinta Rasulullah SAW? Karena Rasulullah udah pasti mencintai kita. Tinggal kitanya nih, cinta sama Rasulullah apa tidak? Cinta. Bagaimana cara buktiin cinta sama Rasulullah? Yang pertama, Bu, dengan cara banyakin baca sholawat. Dan sholawat itu Bu, ibadah yang dikerjain sama Allah. Diperintahkan kepada malaikat juga. Benar nggak? Bu, banyakin baca sholawat. Karena kata Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersolawatlah kamu kepada nabimu dan kirimkan salam penghormatan. Makanya Bu, ada satu ibadah yang ibadah itu belum Allah perintahin buat kita, tapi Allah udah ngerjain duluan, yaitu baca sholawat.
Jadi bu, orang yang suka baca solawat, insya Allah tanda orang itu dipilih oleh Allah untuk mendapatkan banyak ampunan, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Balasannya nih, 1 kali ibu bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli salim alaihi, bu, balasannya 10 ampunan, 10 rahmat, 10 derajat ibu diangkat ke tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kata Rasulullah, man sholat sholatan wahidan sallallahu alaihi asra sholawatin wa khata'anhu asra sayiat wa rafa'alahu asra darajat. Barang siapa yang bersolawat kepada nabinya 1 kali, tuh 1 kali doang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan gitu ya bu ya, bu. Makanya kalau di majlis Rasulullah sunahkan apa kepada kita? Nawiru majalisakum bisolati fa inna alaikum solatakum nurulakum yaumal qiyamah. Hiasi duduk-dudukmu, hiasi perkumpulanmu dengan senantiasa bersolawat kepadaku. Sungguh solawat yang kamu baca itu kelak akan jadi cahaya bagimu pada hari kiamat. Jadi kalau kita sering baca solawat, nanti kita jadi bercahaya. Jadi Rasulullah kenal sama kita lewat bekas solawat yang kita baca. Bu, baca solawat 1 kali balasannya 10. Baca solawat 10 kali balasannya 100. Dipenuhi hajat dunia dan akhirat kita. Siapa orang yang baca solawat 100 kali, Allah bakal balas, Allah akan penuhi 30 hajat dunianya, 70 hajat akhiratnya. Amin ya Allah. Dan maaf ya bu ya, meskipun semua orang Islam tahu baca sholawat itu termasuk salah satu perintah Allah, nggak semua orang mau baca sholawat. Maaf ya, hanya orang-orang pilihan. Nggak semua orang berat baca sholawat, bu. Makanya nih, insya Allah nih semua ibu-ibu majlis ini ibu-ibu yang dipilih oleh Allah, ya, para tetamunya Rasulullah. Bu, ini ada kisah sepasang suami istri. Ini tentang ngamalin sholawat. Makanya bu, saya kalau di rumah tuh ada sholawat yang suka saya amalin juga bu. Ibu biasa di rumah ngamalin sholawat apa bu? Hah? Busro. Oh busro. Jibril. Kalau saya sih sholawat busro suka saya amalin juga. Kadang tibil kulub ya. Gimana kalau kita sekarang sama-sama baca sholawat busro? Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayihina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhirah. Sekali lagi bu, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayihina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sholawat pun karena itu ibadah, kita mengenal ada 2 macam sholawat. Yang pertama sholawat matsuroh. Apa itu sholawat matsuroh? Sholawat yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan yang kedua, solawat ghairu matsyur. Apa itu solawat ghairu matsyur? Solawat yang diajarkan oleh para sahabat di zaman Rasulullah, yang diajarkan oleh para tabi'in, para aulia-aulianya Allah, para ulama-ulama kita yang diakuin kesolehan dan ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salawat matsyur termasuk salah satu di antara rukun salat kita yang wajib kita baca, Bu. Apa aja tuh salawat matsyur yang langsung diajarkan Allah? Yang pertama, salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin. Masya Allah, emang ibu-ibu Majlis Taklim At-Taqwa ini ibu-ibu soleha semua ya. Udah pada hafal bacaan sholawat Ibrahimiyah. Kelihatan kok solehanya. Belum waktunya azan aja udah sholat duluan. Masya Allah, saking solehanya. Yang kedua, Bu, sholawat yang langsung diajarkan Allah itu yang bunyi sholatnya Sallallahu ala Muhammad, yang kita kenal dengan sholawat Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu malaikat Jibril, Bu, di arsy-Nya Allah senantiasa mengepakkan sayapnya sambil beliau membaca solawat kepada Rasulullah SAW. Bu, jadi ada kisah sepasang suami istri hidup serba kekurangan, hidup serba kesempitan, jauh dari kecukupan. Susah hidup ini berdua, Bu. Suatu hari suaminya punya inisiatif ngajakin bininya, ngajakin istrinya buat hadir ke majelis. Diajakin tuh istrinya buat datang ke majelis taklim. Kebetulan saat itu materinya tentang fadilah orang yang sering baca sholawat. Pulang dari majelis, istrinya ngomong ke suaminya, "Abang," ibu biasanya kalau di rumah manggil suami abang, papa, ayang, beb atau say? Hah? Oh, daddy. Oh, Insya Allah. Emang bener ya di sini? Iya, ya. Hah? Akang. Oh, iya. Terserah deh ibu mau manggil apa ya. Terserah. Kan itu suami ibu mau panggil apa terserah, nggak apa-apa. Iya. Kalau saya harus diperjelas, Bu, takutnya setan gitu ya. Bu. Bang, mulai hari ini aku mau ngamalin sholawat. Pokoknya masak sholawat, lagi nyuci sholawat, jemur baju baca Allahumma sholli ala sayyidina atau sallallahu ala Muhammad. Sholawat yang pendek aja. Kalau yang panjang takutnya nanti kagak bisa jumlah yang banyak, bener nggak? Ibu ngamalin sholawat busro gitu ya, pengen ngamalin 100 kali. Yakin nggak sampai 100 kali? Kayaknya baru Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra sholatan tubasiruna biha. Belum 5 kali udah tidur duluan. Jadi kayaknya nggak yakin ya, paling itu dipakai buat sekali, 2 kali, atau 3 kali, atau 5 kali. Bu, tapi kalau yang mau ngamalin yang banyak, yang pendek aja. Minimal sallallahu ala Muhammad. Diamalin, Bu, sehari, 2 hari, 3 hari ngamalin baca sholawat. Lagi nyangkul baca sholawat. Lagi nyapu baca sholawat. Ya, udah seminggu, 2 minggu, Bu, kagak ada perubahan dalam hidupnya. Nggak ada perubahan, masih susah. Masih, ya ekonomi susah. Bu, buat makan aja susah. Ini bininya ngomong ke suaminya, "Bang, ngomong-ngomong udah 2 minggu baca sholawat, ini kagak ada hasilnya, ini gimana?" Kata suaminya, "Yang sabar, Neng. Insya Allah kita kalau namanya amalan nggak boleh putus. Bener nggak? Yang kita kerjain kan perintah Allah. Pasti Allah bakal balas." Bener, Bu. Dapat kabar berita tersiar di negerinya, Bu. Seorang raja kehilangan mahkota. Yang hilang mahkota raja. Itu kan benda yang sangat berharga. Jangan sampai hilang, apalagi dicuri. Waduh, itu mah harga diri raja, Bu. Raja ngasih sayembara. Siapa yang bisa menemukan mahkota raja bakal dikasih hadiah yang paling besar. Hadiah yang teramat mahal, yang banyak dari raja.
Nah, laki-laki ini Bu, dia merasa yakin nih dengan punya amalan sholawat, mudah-mudahan nih jadi penolong dia nih. Dia datang ke kerajaan, dia ngomong ke raja, "Raja, saya tahu siapa yang ngambil mahkota Anda." Benar kata raja, tapi mohon kasih waktu 7 hari untuk saya menemukan mahkota itu. Karena saya tahu. Baik kata raja, saya kasih waktu kamu 7 hari untuk menemukan mahkota saya. Tapi kalau sampai di hari ke-7 itu mahkota tidak kamu temukan, kamu yang dihukum mati. Waduh, ini ancamannya nyawa nih Bu. Ini sebetulnya nih pemuda ini, laki-laki ini sebetulnya juga nggak tahu yang nyuri mahkota raja siapa. Cuman dia mah bermodal sholawat aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu ya Bu ya Bu. Baik raja, tapi ada syaratnya dari saya. Namanya saya mah kepala keluarga. Kalau tiap hari keluar nyari mahkota Anda, tentu di rumah butuh makan. Saya berharap setiap saya keluar rumah, raja ngirimin makanan ke rumah saya sesuai dengan jumlah harinya. Nah, berarti kalau dia keluar hari pertama, makanannya dikirim 1 nampan. Begitu Bu. Akhirnya, baik kata raja, kalau timbang makanan mah itu mah kecil. Mulai besok saya akan kirimkan makanan ke rumah kamu. Akhirnya hari pertama raja ngirim makanan, dikirimin sama raja. Hari kedua dia ngomong ke bininya, "Tal bakal datang 2 nih." Maksudnya 2 makanan. Nah, kabar kalau mahkota raja udah ada yang tahu siapa yang ngambil sampai ke telinganya ketua perampok, ketua penjahat ini Bu. Dia dengar, katanya nih udah ada yang tahu nih siapa yang ngambil mahkota raja. Kita ini udah nggak aman ini. Terus kata ketuanya gini, "Sekarang kalian 3 orang, coba selidiki siapa yang katanya tahu tuh, yang nyuri mahkotanya raja. Saya pengen tahu siapa orangnya." Diutus 3 orang anak buahnya Bu. Pas nyampe di rumah laki-laki tadi, laki-laki itu ngomong ke bininya, "Hari ini bakal datang 3. Ini bakal datang 3, kata dia. Nah, anak buah yang ngambil mahkota tadi, dia kaget. Lah, kok dia tahu yang datang 3? Padahal yang datang 3 itu maksudnya makanan. Hari ketiga, ini orang hebat ini. Ini nggak bisa main-main. Dia bisa tahu yang datang 3 orang. Kita harus lapor ke ketua kita. Akhirnya mereka lapor ke ketuanya. Kemudian Bu, begitu terus dia ngomong ke ketuanya, "Ketua, itu orang kayaknya hebat banget. Kenapa? Dia tahu yang datang 3 orang ke rumah dia. Makanya kita harus hati-hati sama dia." Kata rajanya, "Ya udah, besok hari ke-6, hari ke-4 nggak datang, hari ke-5 nggak datang Bu. Datang hari ke-6 lagi. Kalian datang, tambahin lagi 3 orang, biar lebih banyak." Hari ke-6 dia datang, yang punya rumah ngomong, "Hari ini bakal datang 6. Maksudnya 6 itu adalah jumlah makanan. Karena kan udah ada persyaratannya dari dia, setiap jumlah hari sebanyak itu dikirimin makanan. Anak buah penjahat ini jadi tambah takut Bu. Ya Allah, kok dia tahu ya yang datang 6 orang. Berarti ini emang orang ini hebat banget. Ini punya ilmu yang sangat tinggi. Kita harus lapor ke ketua kita." Dilaporin ke ketuanya dia Bu. Katanya, "Ketua mau laporan. Ini orang hebat banget yang tahu nih mahkota raja dicuri sama siapa. Kita harus waspada karena dia tahu yang datang 6 orang." Kata ketuanya gini, "Ya udah besok saya juga mau ikut sama kalian." Akhirnya hari ke-7 ketuanya, pimpinannya penjahat ikut. Jumlahnya berapa? 7. Nah, ini orang yang tadi yang dia punya amalan sholawat, dia ngomong ke bininya, Nih lihat nih. Nih hari ini bakal datang 7. Nah, ketua atau pimpinan penjahatnya jadi takut. Lah, kok dia tahu ya yang datang 7? Ah, ini nggak bisa ini diginiin nih. Kalau bisa kita udah serahin aja mahkotanya sama dia biar kita selamat dari hukuman mati. Udah kita kasih ke dia aja. Akhirnya dia masuk ke rumah, dia ngomong, "Ini mahkota raja, saya serahin ke kamu. Terserah kamu kasih ke raja. Pokoknya jangan kami dibawa lagi. Kami ingin selamat, kami pengen hidup." Nah, akhirnya itu Bu, mahkota sampai ke tangan laki-laki yang punya amalan baca sholawat. Dibawalah ke kerajaan. Dikasihin ke raja. Raja seneng dong. Akhirnya raja merasa seneng, dia dikasih hadiah banyak, tersiar kabar di seluruh negeri. Ada laki-laki hebat, mungkin termasuk salah satu walinya Allah. Karena tahu siapa yang ngambil mahkota raja. Hidupnya udah alhamdulillah udah mulai naik gitu ya Bu ya. Sana namanya lagi viral Bu, lagi tersohor. Ya Bu ya, kan biasa orang kalau lagi tersohor namanya di mana-mana orang penasaran. Ada satu kampung, ini kampung apa namanya nih? Kampung Bulak.
Nah kalau saya nggak tahu itu nama kampungnya yang mana, anggap aja Kampung Bulak Bu. Ada satu kampung pengen ngundang laki-laki ini, karena nih laki-laki ini lagi viral. Pengen tahu nih, bagaimana kalau laki-laki itu kita undang buat ngisi ceramah. Karena itu wali Allah. Oh siap, diundang tuh Bu. Nah namanya dia diundang ceramah, dia datang. Padahal tuh laki-laki kagak tahu ilmunya, kagak ngerti ceramah, kagak bisa pidato. Tapi yang namanya dia diundang, dia tetap datang. Dia datang Bu. Ternyata pas dia datang jamaahnya ribuan. Bu, ngeliat jamaah ribuan udah begini-gini Bu. Gimana? Grogi gitu kan. Abis kepala suku di situ ceramah, ulama di situ abis udah sambutan. Nah sekarang giliran laki-laki itu Bu. Kita persilakan kepada si Fulan untuk menyampaikan tausiah pada hari ini. Dia berdiri Bu. Ibu tahu nggak? Begini-gini. Kalau ada kaleng tuh kaleng udah bunyi-bunyi gitu Bu. Saking gemetarannya dia mau ngomong apa. Tapi dalam hati, sallallahu alaihi Muhammad, tolong saya Allah, sallallahu alaihi Muhammad gitu Bu. Udah tuh, semua jamaah udah pada diem, udah penasaran dengar dia ceramah. Ini orang lagi viral nih. Orang lagi lagi terkenal, lagi naik daun gitu ya. Dia ngucapin gini Bu. Ini gimana? Saya nggak bisa mau ngomong apa gitu ya Bu ya. Nah dia gini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang ibu-ibu soleha mah kalau dikasih salam dijawab ya Bu ya. Nah, terus habis dia baca salam, dia diem Bu, diem lama sambil dia mikir otak. Ini gimana? Saya nggak bisa ngomong, mau ngomong apa? Dalam hatinya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tolong saya Allah. Dia punya pikiran, dia pengen kabur. Dia pengen kabur dari jamaah yang banyak itu. Nah, jamaah udah pada penasaran dengar dia ceramah. Kata dia ngomong, para hadirin, bapak-bapak jamaah sekalian, tolong yang di tengah-tengah dikosongin. Tolong yang di tengah-tengah dikosongin. Yang sebelah kanan tolong minggir sebelah kanan, yang sebelah kiri tolong minggir sebelah kiri. Laki-laki itu kabur. Nah karena dia kabur, kiai-kiai yang di depan nih, tokoh-tokoh masyarakat ini ikut kabur. Kagak ngerti juga itu kenapa kabur. Nah karena kiai kabur, tokoh masyarakat kabur, semua jamaah yang di dalam masjid ikut kabur. Kabur semua. Ibu, apa yang terjadi? Ketika seluruh jamaah sampai di luar masjid, seketika itu masjid itu roboh. Masjid itu runtuh, amblas sampai sehabis-habisnya. Semua jamaah bersujud syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah kita diselamatin sama orang soleh ini. Kata dia, ya, makin ini aja ini orang-orang sama saya. Orang saya kagak tahu ilmunya disuruh ceramah. Ya gimana? Bukan karena sholawatnya Bu. Allah nolongin dia nih Bu, nyelamatin dia. Apa hikmah dari kisah laki-laki ini yang bisa kita ambil? Yang pertama, dia serba kekurangan. Allah yang antar rezeki ke rumah dia. Dia nggak tahu siapa yang ngambil itu mahkota raja. Allah yang nganterin ke rumah dia. Dia nggak tahu bagaimana dia mau nyampaikan ceramah. Allah selamatkan dia. Bu, tuh. Begitu dahsyatnya orang yang mau ngamalin baca sholat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Makanya Bu, jangan pernah berhenti baca sholawat. Ya Bu ya. Baik itu sholawat matsyur ataupun sholawat goiru matsyur. Sholawat goiru matsyur itu Bu yang diajarin sama sahabat. Seperti tadi tuh bacaan sholawat badar, sholawat tibil kulub, sholawat busro. Ya Bu ya. Sholawat-sholawat yang kita baca selain yang kita baca di dalam sholat itu pun akan dibalas oleh Allah dengan balasan pahala. Ya Bu ya. Bu. Nah, jadi di antara bukti kalau kita umat yang cinta kepada Rasulullah, yang pertama dengan cara banyak-banyak baca sholawat. Karena sholawat itu menjadi wasilah kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanda kita umat yang pandai berterima kasih kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu. Sebelum kita akhiri, karena ibu dari jam 7 di sini, benar nggak? Nah, tadi beda pada cakep, udah pada luntur, ya kan? Insya Allah mudah-mudahan yang hadir di majelis maulid siang hari ini, mudah-mudahan semuanya umat yang hatinya benar-benar ikhlas mencintai Rasulullah. Mau panas-panasan nggak kenapa-napa. Yang penting kita cinta sama Nabi. Mau kita
lapar duduk di majlis taklim juga nggak kenapa-napa. Yang penting bukti kita cinta sama Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bu, bukti yang lainnya agar kita membuktikan cinta kepada Rasulullah dengan jalan mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadikan beliau sebagai tauladan. Karena satu-satunya manusia yang bisa kita jadikan sebagai tauladan, uswatun hasanah, cuman Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal Bu, ada 5 kebiasaan Nabi yang bisa ibu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau diamalkan yang berat-berat kayaknya udah putus asa duluan. Bener nggak? Kenapa? Pengen nyontoh Rasulullah dalam ibadah. Rasulullah sholat malamnya Bu, itu betis sampai bengkak. Pernah nggak jamaah di sini kalau sholat betisnya pada bengkak? Kayaknya bengkaknya karena habis muter di Tanah Abang gitu ya. Kalau sholat mah jarang ya Bu ya, Bu. Nah makanya ada 5 kebiasaan Nabi yang kalau kita ikutin insya Allah kita dapat pahala besar. Yang pertama, Rasulullah senantiasa membiasakan setiap beraktivitas dimulai dengan baca bismillah. Mau makan, mau tidur, mau keluar rumah, mau masak, nyuci beras, nyuci baju, mau ke majelis. Oh, karena kata Rasulullah setiap perkara yang baik kalau tidak diawali dengan bismillah maka pahalanya putus, tidak sempurna keberkahannya. Tuh, kebiasaannya ringan kan? Ya Allah, nih bulan Maulid saya pengen ngikutin Rasulullah, nggak usah yang berat-berat dulu. Kalau yang berat-berat kayaknya udah putus asa duluan. Rasul kalau sholat malam betisnya sampai bengkak, saya kayak nggak sanggup. Yang ada kita kalau betis kita bengkak kagak sholat. Rasul matanya terpejam, hatinya nggak pernah jauh dari Allah. Tidurnya aja zikrullah. Giliran kita diajak zikir di majlis taklim pada tidur. La ilaha illallah. Bener nggak? Ada yang begitu di sini? Yang mana orangnya? Nggak ngapa-ngapain juga ya, ada yang nunjuk tangan. Rasulullah mah kagak. Tidur meskipun matanya terpejam, hatinya nggak putus zikir. Makanya zikir beliau aja ibadah. Apa tidurnya aja berzikir. Bu, yang kedua, kebiasaan Nabi. Karena ini kan temanya dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari kita tauladani akhlak Rasulullah. Apa itu akhlak? Budi pekerti, tabiat, kebiasaan. Itu disebut dengan akhlak. Bu, yang kedua, Nabi SAW itu setiap hari ya Bu ya, Bu, nggak pernah putus baca istighfar. Istighfar Bu. Padahal Nabi yang kita tahu nih Rasulullah udah maksum ya. Maksum itu artinya udah disuciin sama Allah, udah nggak punya dosa. Tapi beliau kalau istighfarnya Bu tiap hari nggak pernah putus. Minimal paling sedikit Rasulullah baca istighfar sehari berapa Bu? 70. Di hadis yang lain mi'atu marrat, nggak kurang 100 kali. Nah ibu-ibu soleh hadis ini kalau istighfar sehari berapa kali? Lebih? Iya, lebih 100 ya. Emang kelihatan sih kayaknya wajah-wajahnya kalau istighfar 1000 kali nih. Tapi nggak tahu istighfarnya dalam rangka apa dulu ya. Kayaknya istighfar kesel ya, bangunin anak sholat subuh. Neng bangun Neng, astagfirullahalazim, udah jam segini belum bangun juga. Itu istighfarnya kesel. Rumah berantakan pulang ngaji, astagfirullah. Emang kagak tahu maknya lagi repot. Ini bocah bener nggak? Laki masih main HP, belum pergi-pergi juga, astagfirullah. Itu istighfar mohon ampun apa kesel Bu? Kesel, tapi yang nggak kenapa-napa dah Bu. Yang penting tetap ngikutin Nabi daripada mulut kita ngucapin sesuatu yang nggak baik. Udah istighfar aja. Bahkan kadang-kadang ibu-ibu nih, bukan ibu-ibu atakwa ya, ibu-ibu yang kampung seberang sana, nyubit anak aja istighfar. Astagfirullahalazim. Beda Ustazah. Hah? Nggak beda. Nggak beda ya? Iya, nggak beda jauh ya? Nyubit anak aja istighfar, anaknya balas la haula wala quwata illa billah. Nah itu kayaknya dalam rangka apa itu ya? Bu, 5 kebiasaan Nabi yang kita ikutin insya Allah pahalanya besar.
Yang pertama, setiap beraktivitas awali dengan bismillah. Yang kedua, jangan putus baca istighfar. Apalagi kita dosanya banyak. Ada nggak yang nggak punya dosa di sini? Kalau ada tunjuk tangan, Bu. Kayaknya nggak ada. Dosa kita banyak, Bu. Makanya iringi dengan istighfar. Lebih-lebih yang namanya sayyidu istighfar jangan kagak diamalin. Kalau bisa diamalin minimal sehari 2 kali. Kapan waktunya itu? Subuh, ba'da subuh, kemudian ba'da maghrib. Insya Allah kalau kita baca sayyidul istighfar, kalau kita baca di pagi hari, kalau kita nggak ada umur di pagi itu, maka dijamin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca di malam hari terus kita tidur, kita nggak tahu, nggak ada umur, Bu. Jangankan model kita, yang namanya umur, bener nggak? Ada orang udah cantik, iya. Artis iya, pejabat iya, anggota dewan iya, dosen iya, meninggal lagi tidur, bener nggak? Apalagi model kayak kita, Bu. Makanya harus punya bekal. Ikutin kebiasaan Rasulullah, nggak pernah putus baca istighfar. Hafalkan sayyidul istighfar? Apa bunyinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka bahwa di kama satatu a'udzubika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah. Udah pada hafal semua. Kalau udah hafal semua, ya udah wabillahi taufik wal hidayah. Baru yang kedua. Emang masih mau lanjut? Benar. Cius. Benar. Alhamdulillah. 3 lagi ya. Iya. Jadi kebiasaan Nabi yang bisa kita ikutin dalam kehidupan sehari-hari beliau, nggak pernah putus baca istighfar. Yang ketiga, Rasulullah nggak putus sedekah. Sedekah, Bu. Apalagi kita perempuan. Emang Rasulullah perintahkan yang banyak sedekah perempuan. Kenapa ketika beliau di Isra Mi'raj kebanyakan penghuni neraka? Tapi bukan perempuan-perempuan at-taqwa. Ini mah beda, Bu. Karena apa? Sedekah tanpa bala bisa menjauhkan kita dari musibah, bisa menjauhkan kita dari kematian yang buruk. Insya Allah orang yang sedekah, yang gemar sedekah, meninggalnya husnul khotimah. Bahkan Rasulullah sedekahnya bukan ke orang yang muslim aja, sedekah ke non muslim, Bu. Hampir tiap hari. Pernah dengar nggak? Rasulullah pernah sedekah sama pengemis buta yang biasa minta-minta di pasar kota Madinah. Itu pengemis kagak ada satupun orang yang ngasih dia makan, Bu. Sampai jam 10 pagi kagak ada yang ngasih dia makan. Siapa yang ngasih dia makan? Rasulullah SAW. Bu, setiap kali Rasul dikasih makan, kalau ditanya kamu siapa? Rasul jawabnya apa? Aku penduduk kota Mekah. Ngomongnya emang beliau asli orang Mekah. Kagak nyebutin kalau dia utusan Allah. Kagak nyebutin kalau dia seorang Rasul. Nggak kayak model kita baru jadi Bu RT. Baru dia jadi Bu RT. Giliran warga ngundang datang belakangan. Bukan Bu RT di sini, Bu. Di sini Bu RT-nya Mas Soleha. Ya kan? Ini Rasulullah loh, Bu. Kekasihnya Allah. Kagak nyebutin tuh kalau dia sebagai utusan Allah. Malah ngomongnya saya penduduk Mekah. Kamu orang baik ini. Nah gitu ya, Bu ya. Nah ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq nanya sih sama Sayyidah Aisyah. Aisyah, ada nggak kebiasaan Nabi atau amalan Rasulullah yang sampai hari ini ayah belum kerjain? Kata Siti Aisyah, sepertinya ayah udah ngerjain semua ya. Apa yang dikerjakan sama Rasulullah. Tapi seingat saya ada satu amalan Rasulullah yang mungkin ayah belum tahu. Apa itu kata Abu Bakar? Karena sahabat itu semuanya fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba untuk meraih kebaikan untuk bisa duluan masuk surga. Bu, biasanya Rasulullah setiap pagi ya ngasih makan pengemis buta yang ada di pasar kota Madinah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, mulai besok ayah yang bakal ngelanjutin kebiasaan Rasulullah. Akhirnya besok Abu Bakar As-Siddiq datang ke kota ke pasar Madinah.
Emang bener ada Bu pengemis muta, udah tua matanya buta. Namanya orang udah tua matanya buta, ya tahu sendiri ya Bu ya, dikasih roti gandum. Lah kalau kita kagak ancurin, takutnya dia nggak punya gigi. Kalau Rasulullah mah karena orang yang penuh dengan kasih sayang, rahmatan lil alamin, itu makanan diancurin dulu, ya, dilembutin dulu, baru disuapin. Nah Abu Bakar mah kagak ngerti cara Rasulullah ngasih langsung aja itu. Kan masih kasar, tangannya juga kasar. Itu pengemis ngomong, ini siapa ya? Kok beda sama yang kemarin-kemarin? Nggak sama, yang kemarin mah tangannya halus, makanannya lembut. Ini tangannya kasar, makanannya kasar. Terus tapi ya udahlah. Kalau kamu siapapun orangnya, pasti kamu orang baik. Nggak mungkin kamu nggak orang baik, karena udah berapa jam saya duduk di sini nggak ada satupun manusia yang ngasih saya makan kecuali engkau. Berarti kamu orang baik. Karena kamu orang baik, saya pesan sama kamu nih, orang baik. Di kota ini nih ada orang yang suka ngajarin ajaran yang kagak benar. Bahkan bisa mempengaruhi orang banyak. Hati-hati, kamu jangan terpengaruh sama dia. Jangan sampai ke bawah-bawah sama dia, kamu orang baik, kasihan. Nah, kamu mau tahu nggak siapa orangnya? Disebut sama pengemis tadi, namanya Muhammad. Waduh Bu, Abu Bakar As-Siddiq dengar nama Rasulullah disebut, waduh langsung naik bergemuruh tuh darahnya, naik pitam, apa sih? Emosional ya, emosi. Dia ngomong, kamu tahu nggak? Yang selama ini ngasih kamu makan, yang nyuapin kamu makan, yang kamu hina, yang kamu caci maki setiap hari. Dan dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang 3 hari yang lalu dia sudah meninggal dunia. Orang yang rudi, yang buta itu Bu, netes air matanya, nangis. Ternyata yang dia caci maki selama ini, yang dia hina selama ini adalah orang yang memberikan kebaikan, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad. Seketika itu menyatakan keislaman. Alhamdulillah. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Al-Fatihah bi niyati anna Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunubana wa yakshifu kurubana wa yasturu uyubana wa yutilu amaruna fi ta'atillah wa fi ta'atir rasul wa fi ta'ati walidain wa biniyati anna Allah yuballighuna maqasidana wa yaqdi hajatina. Ya Allah, kami mohon kabulkan seluruh hajat-hajat kami yang hadir di majelis ini. Sampaikan seluruh hajat-hajat kami dan cita-cita kami ya Allah. Wa yunawwiru qulubana, terangi hati kami ini dengan cahaya iman-Mu ya Allah. Wasabbit imanana, tetapkan terus keimanan dan ketauhidan kami ya Allah. Wa yasfi mardona, ya Allah, angkat seluruh penyakit-penyakit kami yang hadir di majelis ini beserta seluruh pemirsa Dairi Muslimah BR TV yang saat ini sedang sakit. Kami mohon sembuhkan penyakitnya, la yughadiru saqaman, sehingga tidak dihinggapi penyakit kembali. Wa yarzuquna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa umuran tawilan fi ta'atillah wa fi ta'atir rasul. Ya Allah, panjangkan umur kami yang hadir di tempat ini. Umur yang kami pergunakan untuk taat kepada Engkau, umur yang kami pergunakan untuk taat kepada Rasul Engkau. Wa sabron jamilah, berikan kepada kami kesabaran yang indah, kesabaran yang sempurna dalam mengarungi kehidupan di alam dunia ini, dan keikhlasan kami dalam kami mengerjakan setiap apapun yang Engkau perintahkan kepada kami ya Allah. Wa taubatan nasuha, ya Allah, ampuni dosa kami, terima taubat kami. Kalau di majelis ini kami mempunyai dosa, kami mohon ya Allah, jangan Engkau tinggalkan sedikit pun dosa di tempat ini, melainkan telah Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wariskan halalan thayyiban mubarakan wasi'an wa yuballighuna ila haji wal umrati baitikal haram. Ya Allah, buka pintu rezeki kami yang hadir di majelis ini, lapangkan rezeki kami ya Allah, rezeki yang halal, yang baik, yang berkah, yang Engkau ridhoi dan yang bermanfaat. Berangkatkan seluruh yang hadir di majelis ini untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah, untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW.
على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام المسلمين والمسلمات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبالكرامة الفاتحة وبالمعجزات الفاتحة وبالشفاعة سورة الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الغم يا من لأبده يغفر ويرحم اللهم يا دفع البلاء يا الله اللهم يا دفع البلاء يا رحمن اللهم يا دفع البلاء ya Rahim. Ya Allah, jauhkan kami semua ya Allah dari segala macam bala, dari segala macam musibah, dari segala macam kejahatan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam keburukan, dan jauhkan kami dari segala macam wabah virus penyakit ya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal siha wa abwabal afiyah wa abwabal quwwa wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal jannah. Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami semua umat yang senantiasa dekat dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang senantiasa rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang senantiasa mencintai Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa dakilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.